masih membahas seputar Monster Legends Indonesia. Hari ini kita akan mereview lagi monsternya era masih terbaru juga. Namanya adalah siapa itu? Bloodzak era multiverse ya. Nah ini bentuknya itu sangat-sangat terlalu monster sekali ya. Ya memang namanya Monster Legend, mau gimana lagi ya. Tapi ya bagus untuk bentuknya. Desainnya itu seperti mirip apa itu ya, parasit ya. Kayak parasit kayak apa ya, ulet ya, kayak ulet ya. Dia spesialisnya ini entah apa, kita bisa lihat nanti untuk dia ya, entah attacker, support ataupun tanker, kita lihat. Dan masih bagus apa tidak, apakah dia punya hater juga, saya juga belum tahu ya. Yang dipakai seperti biasa, yang ada bintang-bintangnya itu yang paling sering dipakai sama pemain Monster Legends. Dia adalah support, ternyata dia adalah support berelemen api dan juga elemen petir. Jadi dia akan lemah terhadap elemen tanah dan juga elemen air. Kalau ketemu attacker itu jangan pakai si Bloodzak ya, nanti di one shot modar, langsung mati, meninggal ya. Jadi itu untuk pantangannya. Nah, kalau untuk Bloodzak sendiri ini dia spesialisnya memberikan efek reverse healing, kebalikannya penyembuhan darah, memberikan efek guardon ke musuh, biar musuhnya itu kalau dipukul nggak mungkin meleset ya. Kemungkinan musuhnya punya trait seperti Harden atau Bulwark, yaitu dia bisa memberikan efek torture bleeding juga, bisa memberikan efek burning juga. Oh, itu adalah spesialisnya. Bisa kalian lihat skillnya itu memberikan efek-efek semuanya, nggak ada yang nggak ada. Jadi ini nanti kita bahas di denguan, sekalian diuji coba ya, karena memang pembahasannya ini banyak sekali. Kalian bisa lihat satu skillnya memberikan efek 2, satu skillnya memberikan efek 2, setiap skillnya memberikan efek 2 biji. Buset, Bloodzak. Nah, untuk evolving trait ya, ini kalau kalian lihat video saya ini tahun 2025, ini masih termasuk baru juga, masih boleh digunakan. Hanya saja sebentar lagi, sekitar 1 bulan akan diganti. Untuk eranya ini akan hangus besok. Kurang bagus ya, kurang bagus gitu. Kalau ada yang lain eranya masih terbaru, mungkin era Historia atau Feral, itu lebih boleh direkomendasikan dipakai dulu ya. Trait pertama dia punya Abomination level 100, itu sudah bagus. Kenapa saya bilang bagus? Karena itu dia kebal dari efek possession, corruption, dan juga versi meganya. Versi dapat kebal dari torture, yaitu bleeding dan nightmare. Dapat 4 itu kebal ya, itu bagus sekali ya. Nah ini kalian bisa pencet kebal dari possession, corruption, nightmare, dan bleeding. Possession dan corrupsinya versi mega juga kebal ya, itu bagus. Menurut saya ini bagus, Abomination, saya suka. Kalau level 110 dia mempunyai kebal dari trigger death. Jadi dia akan kebal dari cursed countdown ya, dimana pencabut nyawa itu tidak dibolehkan, karena memang dia kayaknya nggak punya nyawa ini. Kalau nggak punya nyawa bang, nggak tahu saya. Memangnya ada bang skill yang bisa cursed countdown? Ada, seperti Ancestor ini banyak sekali ya. Dia memberikan efek cursed countdown ya selama 3 kali giliran. Kalau 3 giliran udah diambil berarti monsternya otomatis mati. Nah itu adalah efek cursed countdown. Dia kebal seperti itu bang. Ini jos sekali menurut saya ya. Bagus. Kebal dari trigger death ini masih termasuk bagus. Kalau untuk level 130 ini dia mendapatkan SC area burning, dimana Bloodzak ini di awal giliran ya, di awal giliran dia langsung memberikan efek SC area burn untuk semua musuh, dimana itu dia langsung menyebarkan efek burning untuk semua musuh. Burning itu apa sih? Burning itu berfungsi sebagai memberikan kerusakan 10% berelemen api sebesar 10% ya, berelemen api setiap giliran selama 4 giliran ya. Jadi musuhnya itu akan terkena 10% dari total darahnya berelemen api setiap giliran selama 4 kali giliran. Nah itu bagus sekali. Jadi kalau memang sampai habis 4 giliran, musuhnya akan kehilangan 40% darah ya. Apalagi musuhnya itu lemah terhadap elemen api, contohnya elemen natur ya. Jadi kalau elemen natur terkena burning itu nanti kerusakannya menjadi 25% setiap giliran. Udah bisa dipastikan hanya terkena burning saja dia akan mati sendiri selama 4 giliran. Itu memang efek torture yang bagus ya, bagus itu. Nah, kita langsung ke special skill, Oaths from the Void. Oaths from the Void ini memang kayaknya dia dari alien ya, bahasanya kayak gini. Dia memberikan urutan kerusakan kedua moderate berelemen api untuk semua musuh. Jadi semua musuhnya itu diberikan kerusakan berelemen api ya. Urutan kerusakannya kedua. Setelah diberikan kerusakan, semua monster musuhnya itu diberikan efek VR dan juga bane. Setelah itu diberikan efek acak juga, efek negatif ya. Jadi ini memang setelah dia memberikan kerusakan untuk semua musuh diberikan efek kontrol ya, berupa VR, dimana VR ini
semua monster musuh itu akan ketakutan, kurang lebihnya akan ketakutan bahasanya. Jadi nanti semua monster musuh tidak ambil giliran selama 1 kali, dan kita punya peluang 50% kalau musuhnya di giliran keduanya itu bisa terkena VR lagi. Peluangnya 50%. Jadi kalian bisa lihat kalau untuk peluang pertama itu nggak ada peluangnya, pasti. Ya, jadi semua monster musuh terkena VR. Setelah monster musuh terkena VR itu monsternya tidak ambil giliran sama sekali dalam 1 giliran setiap monsternya ya. Setelah itu di giliran selanjutnya kita punya peluang 50% musuhnya itu terkena VR lagi. Ya, itu adalah efek VR ya. Bagus, menurut saya itu VR bagus. Kalau untuk Bane sendiri ini memberikan kerusakan acak berelemen magic sebesar 10%. Oh sorry, 15%, 20% dan 25% itu diacak ya, diacak selama 3 giliran setiap giliran Bane. Ini Bane juga termasuk bagus, dia memberikan kerusakan besar ya dari darah segitu. Kalau 25% setiap giliran itu udah sakit sekali, hampir sekarat nanti monster musuhnya ya dari total darah itu. Apalagi musuhnya lemah terhadap elemen magic ya. Nah itu, jadi untuk perputaran elemen kita juga harus paham ya. Itu jadi kalau untuk si spesial skillnya ini bagus, apalagi dia memberikan efek random negatif efek ya. Dia itu setelah memberikan efek VR, memberikan efek Bane, memberikan kerusakan, dia juga memberikan efek acak negatif, efek negatif. Efek negatif itu apa sih bang? Apa sih bang efek negatif itu? Bukannya Bane itu efek negatif, VR juga efek negatif, betul. Itu memang efek negatif, tapi efek negatif yang spesifik. Spesifiknya kemana? Efek negatif yang spesifik itu contohnya seperti Daze, terus vulnerable, minor blind, terkena blind, terus terkena seperti pokoknya banyak lah ya, banyak itu banyak itu. Lupa saya, jadi pusing ya itu ya. Pokoknya efek-efek negatif seperti itu ya, entah contohnya seperti Town Disable ataupun Trade Disable, itu juga termasuk efek random negatif ya. Efek negatif juga itu ya. Untuk reliknya Stamina Lea itu juga termasuk ya, itu juga termasuk. Nah, untuk relik tak sarankan menggunakan obsidian saja. Nah, seperti biasa ya. Monster rarity M tak sarankan menggunakan obsidian saja. Dan ini yang tak sarankan bisa di craft. Jadi semua pemain Monster Legend bisa punya. Dan juga ini yang paling tak sarankan, yang sangat-sangat worth it menurut saya ya. Dan levelnya 1. Kenapa kalau tak kasih level 1? Karena nanti kalian biar tahu untuk level 1 itu terlalu berpengaruh apa enggak ya. Kalau kalian lihat mau di craft itu dia langsung level max. Jadi kalian nggak tahu untuk level satunya itu dapatnya berapa, kali malah nggak tahu ya. Skill ke ini apa ini namanya, Antlerian Amulet, itu yang paling cocok menurut saya. Kenapa bang kok bisa cocok bang? Ini kalau si siapa ini Bloodjack dipukul oleh musuh ya, dipukul saja, entah memberikan kerusakan berapapun, semua rekan tim kita itu langsung diberikan stamina sebesar 42. Ini untuk level 1 ya, langsung diberikan stamina. Jadi ini berfungsi sebagai recharge atau pengisi stamina reliknya, dan juga bisa memberikan efek shield, perlindungan ya, dengan namanya Pyrophobic Shield. Dimana Pyrophobic Shield itu kalau rekan timnya si Bloodjack ataupun si Bloodjack ya mendapatkan atau terkena serangan darahnya di bawah 50%, itu dia langsung diberikan efek Pyrophobic Shield. Dimana Pyrophobic Shield ini bisa kebal dari semua pukulan, hanya saja dia akan tidak kebal dengan elemen api. Itu saja, dia hanya bisa dipukul oleh elemen api, kurang lebihnya seperti itu skillnya ya. Dan ini bisa dipakai 3 kali, bagus sekali menurut saya ya, bagus sekali. Jadi yang pertama namanya Antlerian Amulet, memberikan perlindungan dari efek Pyrophobic dan juga bisa memberikan efek stamina. Itu yang kedua namanya adalah Volcanic Traps ya. Ini tidak saya jelaskan total, pokoknya dia bisa menghilangkan efek stamina ya. Jadi nanti kalau si siapa ini Bloodjack dipukul oleh musuh, dari relic yang sini dia bisa memberikan stamina ke rekan tim, dan juga dari relic yang ini Volcanic Trap dia langsung menghilangkan relic stamina nya musuh. Jadi pokoknya kalau Bloodjack dipukul itu sudah kita nambah stamina, musuhnya dihilangin stamina ya. Seperti halnya musuhnya itu staminanya langsung dikasih ke kita. Nah itu ya, itu kombonya. Jadi untuk Volcanic Trap ini juga bisa memberikan efek tortur tambahan ya. Kalau si Bloodjack ini mendapatkan giliran,
pokoknya dapat giliran, entah gilirannya dibuat recharge stamina atau bisa membuat skill atau bisa memberikan efek negatif, entah apapun itu. Nah itu dia langsung memberikan efek tortur acak untuk semua musuh. Tortur acak ya, contohnya apa bang tortur itu? Burning, drowned, terus ada juga curse, repetance, apalagi ya, toksin ya, banyak ya. Itu di luar ada apa itu saya nggak tahu, mungkin bengkel itu ya, parah sekali itu. Kita langsung uji coba saja. Oh untuk runya belum ya, untuk runya belum tak sarankan karena memang ini si support ya, support. Jadi paling tak sarankan menggunakan penambahan kecepatan saja sih. Ini punya efek kontrol apa tidak? Oh ternyata tidak punya efek kontrol ya. Tidak punya efek kontrol. Jadi ini bisa dipakein kecepatan saja 3 biji kayak gini boleh. Level 789 saja 3 biji ya kecepatan itu boleh juga, atau dikasih 1 biji dan yang 2 adalah tim speed. Nah kurang lebihnya seperti itu. Kita langsung gas saja ya. Gas saja di mana bang? Di sini untuk uji coba saja skill-skillnya ya. Bloodjack, gantiin si Cassandra boleh, Bloodjack, Rarity M. Ini kalau mau kalian pakai dulu boleh sih. Apalagi buat player comeback ya, Rarity M itu sangat-sangat lumayan sekali menurut saya ya. Sambil mengumpulin monster-monster ya. Nambah-nambah monster power. Nah, skill pertama Vitality Drainer, dimana skill pertama ini dia memberikan kerusakan ke semua musuh berelemen petir ya. Ini sangat kecil sekali, cuma 10% bang, sekitar 10% pokoknya ya. Dia memberikan kerusakan kecil sekali, yang nggak bilang 10% sih, pokoknya kecil lah, pokoknya kecil sekali. Kerusakannya itu paling kecil, hanya saja berelemen petir untuk semua musuh. Setelah itu semua musuhnya akan terkena efek reverse healing dan juga bleeding. Kalian ingat reverse healing itu kebalikannya dari penyembuhan darah. Jadi nanti kalau ada musuh yang bisa memberikan efek penyembuhan darah, itu bukannya nyembuhin tapi malah ngurangin darahnya. Pokoknya kebalikan nyembuhin darah. Apalagi musuhnya punya efek regenerasi darah ya, itu bagus sekali. Jadi ini siapa ini namanya, si Bloodjack ini dia spesialisnya kayak gitu ya. Kalau bleeding ini dia memberikan kerusakan 10% berelemen fisikal untuk semua musuh ya, setiap giliran selama 3 giliran. Dan juga semua monster musuhnya kalau terkena bleeding itu, kalau memberikan kerusakan ke kita, kerusakannya dikurangi 20%. Contoh, ini skill 1 tak pakai untuk semua musuh gini. Jadi nanti semua musuhnya akan terkena efek reverse dan juga bleeding ya. Dia terkena efek bleeding juga. Jadi nanti kalau dia memberikan kerusakan ke Rock Lila, semisal dengan kerusakan 100M, maka yang masuk cuma 80M ya. Jadi dikurangi 20%. Itu adalah pasif dari bleeding. Kalian bisa lihat damage reduced by 20%. Monster yang terkena bleeding kalau memberikan kerusakan diturunkan 20% ya, kurang lebihnya seperti itu. Skill kedua, dia memberikan efek burning dan juga stamina leak untuk semua musuh. Ini staminanya 40, koldenya 2. Bisa dibilang irit ya, dan juga lumayan berfungsi ya. Ini burningnya itu ya sama aja kayak ultimate tadi. Untuk stamina leaknya ini yang beda. Stamina leak ini dia memberikan efek pengurang stamina sebesar 15% untuk semua musuh setiap giliran selama 3 giliran. Pokoknya setiap giliran itu semua musuhnya nanti akan kehilangan stamina sebesar 15% dari total staminanya musuh ya. Contohnya seperti apa bang? Contohnya seperti ini, Bruce. Nah itu ya. Jadi nanti dia kalau ambil giliran, musuh-musuhnya akan kehilangan stamina 15%, 15%, 15% setiap giliran selama 3 giliran. Skill ketiga, locking in. Dia mengunci, sedang mengunci targetnya. Stamina 44, koldonya 2. Dia memberikan efek kerusakan sebesar sekitar 20% ya. Berelemen api, low juga kecil, untuk satu musuh saja. Enggak semua musuh ya, untuk satu musuh saja. Setelah itu satu musuhnya akan diberikan efek guardon dan juga burning ya. Guardon itu apa sih bang? Guardon itu paham nggak sih bang? Saya nggak tahu sih bang. Guardon itu artinya kalau dia terkena guardon itu musuhnya nggak mungkin
kalau dipukul bisa meleset. Kalian tahu untuk skill trait seperti Taug, Hardened, Bulwark, Demons dan juga Super Demons itu memiliki peluang kalau dipukul musuh bisa meleset. Walaupun musuhnya terkena kayak gitu ataupun kita terkena seperti efek blind minor, blind daze ya. Kalau musuhnya terkena guardon, itu tetap saja kalau kita mukul musuh itu pasti masuk, nggak punya peluang meleset, nggak punya miss. Itu adalah efek guardon. Kalian bisa lihat incoming attack will always hit, artinya kerusakan yang akan datang itu sudah pasti kena, nggak mungkin meleset ya. Itu adalah guardon, jadi dia mengurangi peluangnya musuh bisa mendapatkan miss. Nah itu endurance drainer, skill keempat, dia memberikan kerusakan 10% berelemen 20% ya, sekitar 20% berelemen petir untuk satu musuh saja. Setelah itu satu musuhnya terkena efek bleeding dan juga stamina leak. Ini yang kurang bagus karena memang bleeding dan stamina leak sebelumnya sudah ada untuk semua musuh ya. Jadi untuk skill keempat ini kurang sekali menurut saya. Stamina 48, koldonya juga besar 3, jadi ini kurang bagus menurut saya untuk skill keempatnya. Nah ini masih bagus juga kalau mau kalian dipakai di push trophy kalau kalian memang pemain baru ataupun comeback ya. Cuman kalau udah ada yang era terbaru mungkin bisa dipakai yang era terbaru saja ya. Kurang lebihnya seperti ini saja untuk review si Bloodjack ya. Saya pamit undur diri, Chandra Cabibut, Monster Legends Indonesia. Terima kasih yang sudah subscribe dan terima kasih yang sudah like dan share dan juga komen video ini ya. Assalamualaikum.